Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua, Bung. Di sini, gua akan me menanya-nanya nih tentang pemimpin itu ke kalian. Nah, sebelum gua nanya, gimana kabarnya kalian, Bung? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bung Harjo gimana kabarnya selama di rumah masa pandemi ini? Alhamdulillah, Bung Fajri, Bung Adli, baik. Adli. Oke, jangan salah nama ya, Bung, ya. Nanti, sebelah pada komen, oke? Grogi. Eee, nggak usah grogi, Bung. Kita ini, cuma berbicara-bicara aja, Bung. Ya, siap. Kayak pengen diinterogasi aja, Bung. Oh iya, penonton ini belum pada tahu nih nama-namanya nih. Silakan dari Bung Fajri dulu perkenalkan diri, terus asalnya dari mana, statusnya apa sekarang. Silakan Bung Fajri. Saya kira teman-teman yang lain mungkin udah pada tahu saya kayaknya. Bercanda teman-teman semuanya. Oh ya, sebelumnya kenalin, saya Al-Fajri Aditya Prayoga. Biasanya dipanggilnya Al-Fajri. Tinggal di Depok, domisili Depok. Status saat ini adalah mahasiswa. Wis, mantap. Mungkin itu Bung Cewek Andi. gimana, Bung? Cewek gimana, Bung? Kalau untuk percintaan mungkin bukan asumsi publik teman-teman. Oke. Lanjut, Bung Harjo, silakan Bung Harjo perkenalkan diri, asalnya dari mana, statusnya apa sekarang? Nah, jadi nama saya Harjo Buedi Sutikno. Alamat tinggal saya di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Status saya sekarang jadi mahasiswa. Wih, mantep mahasiswa. Kalian berarti berdua mahasiswa ya? Ya. Gimana nih kampusnya? Apa ada problem atau lancar-lancar aja nih seperti mahasiswa yang lain? Sepertinya lancar, tapi sedikit tugas-tugas saja banyak. Oke, ada pepatah nih, Bung. Tak kenal maka tak sayang, Bung. Oke, di sini saya sebagai moderator yang akan menanya-nanya Bung Fajri dan Bung Harjo, yang dimana saya itu bernama Adlian Syamar Syauki, asal saya itu Cikarang, Bung. Jauh banget, Bung, dari kampus. Nah, di sini saya statusnya sama kayak Bung Harjo sama Bung Fajri, masih mahasiswa lah. Nah, alhamdulillah selama pandemi ini saya nggak pernah keluar, jadi nggak pernah kena corona. Amin. Amin. Yang pasti kita harus tetap jaga kesehatan teman-teman. Oke, benar. Jangan lupa pakai masker ya, Bung ya. Betul. Oke. Sebelum ini kita udah siap semua ya, aman ya. Alhamdulillah, ya aman. Amin. Oke, Bung, kita ini mau bahas apa sih? Bung Fajri silakan jelaskan. Oke, mungkin kalau menurut saya kita akan bahas apa itu kepemimpinan. What is a leader? What should the leader do? Apa yang pemimpin lakukan? What are the characteristic of the leader? Apa yang menjadi ciri khas atau sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin? Mantap ya, Bung ya, topiknya, Bung ya. Oke, Bung Harjo ada mau disampaikan atau apa? Silakan. Halo Bung Harjo. Sorry, mute. Jadi tentang kepemimpinan, guys. Ya udah, Bung Harjo sama Bung Fajri. Di sini ada film nih, seru banget pokoknya. Yang dimana filmnya itu tentang pemimpin. Apa sih pemimpin itu? Oke, mari kita tonton dan kita simak, ambil hikmahnya ya Bung ya. Sorry Kak, boleh numpang tanya-tanya nggak ya? Boleh. Boleh duduk ya? Boleh. Oh, sebelumnya namanya siapa ya? Saya Naila. Naila, kalau kamu?
Mbak. Boleh kenalan? Iya. Oh, iya. Namanya siapa Mbak? Nama aku Dianti. Oh Dianti. Oke, dari mana Mbak? Kalau boleh tahu? Asalnya nih. Iya Saya saya. dari Majalengka. Oh, kalau status sekarang mahasiswa apa pelajar? Alhamdulillah udah terima di Oh, alhamdulillah. Jurusan apa Mbak? jurusan okupasi terapi. Oke. Oke, ini Mbak, saya ada tugas. Jadi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Nah, yang dimana Mbak itu harus menjawabnya. Oke. Yang pertanyaan pertama itu, menurut Mbak nih, pemimpin itu apa sih? Pemimpin itu adalah seseorang yang seseorang yang mempengaruhi suatu kelompok untuk menuju atau menuju kayak visi tertentu. Oke, berarti pemimpin itu adalah suatu kepala yang memimpin suatu badan-badannya itu untuk menuju tujuan yang sama gitu ya. Oke. Oke, kalau menurut kakak tuh pemimpin tuh apa sih? Kalau menurut aku ya, pemimpin itu tuh adalah seseorang yang dia itu mampu mendorong, mempengaruhi, terus mampu mengajak para anggotanya untuk mencapai sebuah tujuan tertentu gitu, mengajak bekerja sama untuk mencapai tujuan. Kalau menurut kakak? Ini mirip-mirip ya, kayak seorang individu yang mempengaruhi dan merangkul anggotanya demi mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Sifat pemimpin itu apa aja sih? Coba sebutkan minimal 3 aja. Pemimpin itu harus yang adil, terus bertanggung jawab atas kelompoknya, Mm-mm. sama harus tegas. Oke, tegas. Oke, siap-siap. Berarti kalau pemimpinnya itu nggak tegas, berarti nggak bisa jadi pemimpin dong? Sebenarnya kan tegas itu kayak bentuk, kalau misalnya orang tegas itu, kalau orang nggak tegas itu bisa ditindas sama orang. Jadi harus yang sama yang lemah. Jadi kalau tegas itu harus sih kayak mutlak gitu, biar anggota-anggotanya juga patuh sama dia. Berarti kalau misalnya saya jadi pemimpin nih Mbak, berarti saya harus tegas terhadap anggota-anggota saya gitu? Iya. Oke. Nah, pasti ada sifat-sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin ya. Kalau menurut kakak, apa yang harus pemimpin sifatnya itu berbeda dari yang lain? Yang paling penting sih punya jiwa kepemimpinan sih, yang paling penting. Jadi kalau kita punya jiwa kepemimpinan yang baik, pasti kita juga bisa mengatur anggota-anggota kita dengan baik. Terus selanjutnya bertanggung jawab. Tanggung jawab ya. Jadi kalau pemimpin itu harus tanggung jawab. Benar. Harus. Luar dalam tanggung jawab ya. Oke Mbak, yang terakhir, kalau Mbak nih misalnya terpilih menjadi pemimpin suatu negara Indonesia gitu, apa yang Mbak lakukan gitu? Aku bakal memberantas orang-orang miskin sih. Jadi biar nggak ada orang miskin, karena negara tuh bakal makmur kan kalau misalnya nggak ada orang miskin. Jadi aku kayaknya bakal memberantas orang-orang miskin, kasih bantuan kayak atau apa, dikasih tempat tinggal yang layak. Pokoknya jangan sampai ada orang miskin. Jadi semua orang hidup aman sama damai kalau Berarti nggak ada orang miskin. Gitu. menurut Mbak nih, pemimpinnya sekarang itu bagaimana ya? Menurut aku, kayak kurang adil sih. Oh, kurang adil. Iya. Kalau saya Mbak, adil nggak Mbak buat Mbak gitu? Adil. Oh ya, kalau kita andai-andai nih, semua orang pasti pengen jadi pemimpin ya. Kalau di antara kakak jadi pemimpin negara, apa yang bakal kakak lakuin? Baik untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan bersama, dan yang lain-lainnya. Memakmurkan rakyat sih yang pertama. Yang pertama ya. Tidak menelantarkan rakyat. Oh gitu. Kalau menurut kakak, apa lagi? Ya. Mungkin kalau misalnya ada kasus kejahatan gitu, benar-benar diberantas sampai akarnya gitu, yang nggak dibiarin kayak sekarang kayak gitu. Oh gitu. Biarin bertahun-tahun. Oke, mungkin itu aja sih yang aku tanya-tanya. Iya. Aku lanjut jalan lagi ya. Oke, sih. Makasih ya. Ayo, kemana lu? Balikin teleponnya. Ini Mbak, Gimana laptop saya? ini Alhamdulillah ya Allah, makasih ya Mas. Hati-hati lain Iya. kali Mbak sama penjamret ya. Iya, Oke. emang. Ayo Mbak, Makasih saya ya. pergi dulu ya. Ih, apa-apaan
apaan sih? Jalan nggak ngeliat-ngeliat gimana sih? Emang jalan nggak bisa pakai mata? Dari tadi pengen Ada dulu. apa nih? Ayo. Ini lagi siapa nih bela-belain? Lu nggak ngeliat dia gimana jalannya? Ya, kita sama-sama saling maafkan aja, nggak boleh kayak gitu. Kan kita sama-sama teman. Ya emang sih sama-sama teman. Tapi gimana ya? Udah, maafkan dulu. Kamu juga ngalah sama dia ya. Maafkan Udah ya. deh. Maaf ya. Jadi yuk kita jalan ya ke sana ya. Beli, permisi. Dia beli apa? Beli kopi ada, Bu? Kopi apa? Kopi hitam. Hitam. Bentar ya. Nih, Berapa, Bu? 3.000. Ini, Bu. Ini kembaliannya. Terima kasih ya, Bu. Iya. Bu, pokoknya kelebihan Bu kembalinya, Bu. Oh iya, makasih ya. Ya, Bu, sama-sama, Bu. Wih, kembali lagi Bung nih. Mantap nggak Bung filmnya? Mantap. Mantap. Luar biasa. Siap. Oke, kalau menurut gue tuh Bung, video yang tadi ditampilkan itu pertama ya Bung ya, pemimpin itu harus memiliki jiwa jujur Bung. Yang dimana pemimpin itu harus bersifat jujur dalam suatu kondisi Bung. Jadi apapun kondisinya kita harus jujur Bung kalau kita mau jadi pemimpin. Dan yang kedua itu Bung, kita itu harus memiliki sifat menolong Bung. Jadi yang dimana kalau misalnya ada orang kesusahan atau ada orang yang membutuhkan pertolongan, kita tolong Bung. Jadi bukan hanya jadi seorang pemimpin aja, tapi kita itu harus memiliki sifat kepemimpinan Bung. Jadi leadership. Nah, oke, yang terakhir menurut gue itu video yang ditampilkan itu tentang membela kebenaran Bung. Jadi yang dimana kita itu harus memiliki sifat pemimpin membela kebenaran, bahwa kalau kita benar ya kita harus maju aja Bung. Jangan mau mengalah kalau menurut kita benar. Begitu Bung. Kalau menurut Bung Harjo gimana tentang pendapat film tersebut? Sorry, Dli, bentar, Dli. Fajri dulu aja. Gue pause dulu. Bentar. Nggak usah, dia langsung nyambung aja, ntar lu pause. Abis Fajri baru gue, Dli. Oke, menurut Bung Fajri gimana nih tentang video tadi? Oke, terima kasih banyak Bung Adli. Kalau menurut saya, video tadi sangat bagus. Ya, dengan harapan bisa menginspirasi teman-teman yang lainnya, bisa jadi masukan buat teman-teman yang lain. Bahwa seorang pemimpin tuh harus punya sifat jujur, harus bisa membela kebenaran, menolong sesama. Ya, dengan begitu bisa setiap individu itu bisa menjadi seorang pemimpin. Tapi saya rasa seorang pemimpin itu bukan hanya harus bisa memimpin, tapi harus bisa mengayomi antar sesama. Seperti halnya membela kebenaran. Membela kebenaran itu bukan hal yang mudah. Pasti banyak masukan ataupun yang lain-lain itu yang membuat kita sulit untuk membela kebenaran. Dengan ada video tersebut diharapkan teman-teman mahasiswa, teman-teman yang lain bisa berani untuk membela kebenaran yang sebenarnya. Mungkin itu sih, Bung. Wih, mantep, Bung. Kayaknya Bagaimana menurut Bung Harjo? Bung Fajri terpendam nih jadi seorang pemimpin negara nih. Mantap. Doain aja kayaknya 2024. Amin ya Allah. Pemimpin apa nih, Bung? Keluarga kali ya, Bung ya? Rencana pemimpin RT dulu. Oh, RT. Keren pemimpin keluarga, Bung. Oke, silakan Bung Harjo. Menurut video tadi gimana? Ya, jadi kalau menurut saya, yang pengetahuan saya yang saya tonton tentang video itu, ya pemimpin itu harus bertanggung jawab.
terutama pada diri sendiri agar bisa lebih bersikap untuk orang lain di sekitarnya. Dan terus dia harus menanggung resiko dan menghadapi segalanya. Ya menurut saya itu aja sih, Bung Adli dan Bung Fajri. Wih, mantep Bung. Oke, terima kasih Bung pendapat video tadi. Oke, di sini gue mau nanya-nanya nih Bung, boleh nggak tentang pemimpin? Jadi gue di sini udah mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk Bung Harjo dan Bung Fajri. Dan Boleh. jawab ya. Tanyakan saya Bung Adli. Oke, yang pertama itu saya sebutkan dulu dah semua pertanyaannya. Yang pertama, pertanyaannya itu apa itu pemimpin? Yang kedua, ciri-ciri pemimpin. Sebutkan ciri-ciri pemimpin, sebutkan ciri-ciri pemimpin. Yang ketiga, kalau misalnya Bung Harjo dan Bung Fajri jadi pemimpin, apa yang Anda lakukan gitu selayaknya pemimpin? Oke, dari Bung Fajri dulu boleh, silakan. Saya dulu. Terima Iya, kasih Bung. banyak. Tadi pertanyaan pertama, apa itu seorang pemimpin? Oke, Ya, benar, seorang Bung. pemimpin kalau menurut saya setiap orang individu itu memiliki pandangan sudut pandang yang beda-beda. Jadi kalau menurut saya pribadi, pemimpin itu adalah orang yang bisa, bukan hanya bisa memimpin, tapi ya, harus bisa membangun koneksi, mengayomi antar sesama dengan maksud mencapai tujuan visi misi bersama. Di sini teman-teman jelas? Jelas, Bung, jelas. Jelas Bung. Jelas pastinya. Kalau antar sesama saja tidak memiliki tujuan dan visi yang sama, disinilah perlu peran pemimpin bagaimana caranya menyatukan setiap pikiran kepala menjadi satu tujuan yang bisa digapai bersama. Dengan begitu, jadi seorang pemimpin bukanlah hal yang sulit. Benar-benar. Jika dilakukan bersama. Oleh karena itu, seorang pemimpin tidak boleh mempunyai sifat egois. Ciri-ciri seorang pemimpin, ini langsung lanjut ke pertanyaan nomor 2 ya. Kita nyambut langsung pertanyaan kedua. Ciri-ciri seorang pemimpin tadi pertanyaannya. Pertama, seorang pemimpin tentu jelas harus memiliki sifat jujur. Supaya lebih dipercaya. Karena kepercayaan nomor 1 dari segalanya. Yes, mantep Bung, keren. Kalau tidak dipercaya sulit Bung. Benar. Apalagi di dalam hubungan percintaan ya Bung ya. Tentu kepercayaan adalah nomor 1 di segala lini, di segala bidang. Yang kedua, seorang pemimpin harus memiliki sifat kebersamaan atau merangkul. Itu menurut saya. Yang ketiga, seorang pemimpin harus bisa menolong, baik dari yang atas, baik itu dari orang bawah. Artinya tidak pandang bulu harus menolong orang-orang tertentu saja, tapi dengan begitu mencerminkan seorang pemimpin yang sebenarnya. Dan yang ketiga pertanyaannya cukup menarik. Bagaimana jika saya menjadi seorang pemimpin negara? Iya, benar Tentu Bung. itu harapan kita bersama. Siapa sih yang nggak pengen menjadi seorang pemimpin negara? Orang nomor 1 di negara. Kalau lewat langsung dikawal. Siapa yang nggak pengen? Benar. Itu kalau Bung jadi pemimpin negara Indonesia Bung ya. Bung Fajri ini mau ngakuin apa gitu Bung? Apakah ada Yang pertama ketika saya menjadi seorang pemimpin negara, saya tidak akan lupa namanya dengan rakyat. Karena saya dipilih oleh rakyat. Tentu saya harus berbalas budi untuk rakyat. Benar. Walaupun banyak yang mungkin menganggap omongan saya ini adalah omongan yang alah nanti ketika udah jadi pemimpin lupa. Janji manis ya Bung ya? Ketika udah jadi pemimpin pasti akan lupa. Ibarat kata orang kalau udah di atas udah lupa daratan. Benar. Apalagi udah di udara Bung ya? Nggak bisa ngeliat ke bawah lagi ya Bung? Itu perlu artinya kejujuran, kepercayaan dari masyarakat. Itu sifat pemimpin juga.
Oke, balik lagi ketika saya menjadi pemimpin negara. Yang pertama, saya akan mensejahterakan rakyat dengan kemampuan saya. Karena sebelumnya saya dari rakyat, teman-teman. Oh iya, Ketika berarti saya jadi pemimpin. lebih tahu ya Bung ya. Iya, bukan berarti ketika saya pemimpin saya jadi angku atau sombong atau segala macam. Tidak, teman-teman. Yang pertama, saya akan membenahi struktural organisasi di dalam negara tersebut. Apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi masalah. Sehingga dengan begitu, visinya akan tersampai. Itu sih, teman-teman. Yang pasti, kejahatan harus dihilangkan. Mantap. Kesejahteraan rakyat diutamakan. Mungkin itu, Bung Adli. Oke, terima kasih Bung Fajri, sangat bermanfaat ilmunya. Menurut Bung Harjo nih, dari pertanyaan yang saya sampaikan, gimana tuh? Tolong dijawab. Ya, bentar. Ya, jadi saya jawab dari pertanyaan Bung Adli tentang menurut saya. Yang mau saya mau tambahin sedikit tentang menjalankannya. Menurut saya seorang pemimpin ya harus bisa berpikir panjang ke depannya dan terus harus bisa memikir risikonya dan tahu cara mengatasi suatu masalah. Jadi Oke, Bung. Ini Bung, kalau andainya nih Bung Harjo jadi seorang pemimpin negara Indonesia, apa yang Bung Harjo lakukan nih selayaknya pemimpin gitu? Selayaknya pemimpin apa ya? Ya, jadi misalnya kalau saya jadi pemimpin, saya harus bisa lebih baik dari pemimpin-pemimpin saat ini, di mana harus lebih mendengarkan suara rakyat dan mementingkan kesejahteraan rakyat dan lebih transparan terhadap rakyat, di mana itu semua harus dilandasi dengan sikap jujur, berani, dan bertanggung jawab. Ya, jadi saya bisa menjawab itu aja, Bung Adli. Oke, mantap Bung Yang menjadi seorang Harjo, pemimpin. pendapatnya. Mantap. Kami doakan Bung Harjo jadi pemimpin berikutnya ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kawan-kawan yang masih menonton video ini, di sini kita bisa simpulkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki sifat jujur. Yang dimana jujur terhadap sesuatu itu ya minimal dari situasi terkecil dulu. Kayak kita mengembalikan pulpen dipinjam, itu sifat jujur. Dan yang kedua itu sifat berani dalam menghadapi kondisi dan situasi. Yang dimana berani terhadap kondisi dan situasi apabila sewaktu-waktu kita menjadi pemimpin, yang dimana ada problem atau apa di masalah yang kita pimpin itu, kita berani mengambil resikonya, Bung. Jadi apapun yang kita tuai, pasti itu yang kita dapat, gitu, Bung. Terus yang menurut saya itu, Bung, kesimpulan yang video tersebut, yang terakhir itu tentang membela kebenaran, Bung. Jadi ya di mana kalau Bung Fajri atau Bung Harjo jadi pemimpin suatu negara, apabila ada suara rakyat yang benar terhadap fakta yang ada, itu jangan di-mute mic-nya, Bung. Jadi apapun suara rakyat yang diutarakan itu diterima, Bung. Dikumpulkan dalam satu wadah dan kita pilih, Bung. Jadi jangan sementara-mentah kita langsung menerapi di dalam kepemimpinan tersebut, Bung. Jadi kita pilih yang mana yang benar dan mana yang buruk. Dan yang terakhir, Bung, dalam jadi pemimpin itu jangan lupa, Bung, agama, Bung, nomor 1, Bung. Yang dimana kalau kita berlandasi agama, semuanya itu bakal berjalan, Bung. Dari politik, ekonomi, terus sosial, budaya. Itu kalau bisa kita landasi dengan agama, itu
bakal berjalan dengan sesuai, Bung. Apa yang kita ucapkan pasti bakal berjalan, Bung. Oke, terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton video kita. Akhir kata, ada Bung Fadli atau Bung Harjo mau nambahkan sesuatu, Sedikit satu mungkin saya kata atau dua kata. menambahkan. Oke, siap, Oke. Bung. Sedikit tadi saya mendengar kata Bung Adli, pemimpin itu harus menerima banyak kritik. Oke, setuju dengan pendapat itu. Saya rasa mahasiswa juga harus lebih proaktif terhadap kritik terhadap pemerintahan, Bung Adli. Iya benar, Bung. Dan pastinya harus berkontribusi untuk negeri. I look forward to it, oke? Jadi mahasiswa yang generasi maju, generasi yang peduli terhadap bangsa dan negeri. Apalagi mahasiswa itu yang bakal menerusi perjuangan ya, Bung ya. Ya betul, jadi mahasiswa itu harus lebih aktif dan pro terhadap kebijakan pemerintah, tapi dalam ranah yang betul. Benar. Jangan gini, Bung. Teman saya itu ada, Bung, orangnya yang ikut-ikutan doang, Bung. Kayak waktu kemarin demo Omnibus Law. Sebenarnya dia nggak tahu, Bung, Omnibus Law itu apaan, tapi dia ikut-ikut aja, Bung. Katanya biar meramaikan. Sebenarnya itu nggak boleh, Bung. Kalau kita mau berdemo, kita harus tahu dulu fakta yang ada, data yang ada, dan situasi yang ada, Bung. Begitu, Bung. Betul. Setuju. Pokoknya apapun yang harus dilakukan mahasiswa harus berpikir jangka panjang dan pastinya harus berkontribusi untuk negeri, untuk kemajuan negeri ini lebih maju, oke? Oke, Bung Harjo ada yang mau ditambahkan satu kata atau dua kata? Nggak ada. Oke, terima kasih telah menonton video kami ini. Lumayan lama juga, Bung ya, video kita ya, Bung. Oke, akhir kata. Jangan lupa para penonton di like video kami dan di share ke teman-teman kalian. Semoga ilmu yang kita sampaikan bermanfaat dan berguna bagi bangsa ini. Akhir kata, apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Selamat kasih. aktivitas Bung Harjo dan Bung Fadri. Salam olahraga. Saya pamit ya, Bung. Oke.